Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gue. Pagi ini gue ingin menyampaikan beberapa informasi sekaligus juga membahasnya ya, terkait dengan posisi sayap kiri dari Manchester United. Jadi dimulai dulu dari kabar pemain yang dikaitkan dengan Manchester United, pemain Belanda yang tampil cukup bagus menurut gue di Piala Dunia 2026 ini, yaitu adalah Crescencio Summerfield. Bahwa Al Hilal dan West Ham United ini sudah sepakat dengan biaya transfer untuk Crescencio Summerfield. Biaya sendiri ini ada di angka 55 juta pounds ditambah 10 juta pounds add-ons. Jadi total paketnya ini ada di angka 65 juta pounds. Namun demikian Al Hilal masih menunggu Summerfield dan juga pihak dari Summerfield ya, Crescencio Summerfield ini untuk mendapatkan lampu hijau kepindahan dan melakukan medical test. AS Roma ini juga menunggu komunikasi final dari kubu pemain. Nah dari sini gua pikir peluang Manchester United untuk mendapatkan Crescencio Summerfield ini semakin kecil dan semakin kecil karena tertinggal ya menurut gua terkait dengan proses yang ada saat ini masing-masing dengan Al Hilal yang bahkan sudah mendapatkan kesepakatan dengan West Ham United dan juga AS Roma. Sementara Manchester United sendiri terkait dengan posisi sayap kiri sudah mendatangkan pemain muda. Bahkan Taylan Thompson yang sudah gue bahas di video sebelumnya, disebutkan dari Nathan Salt. Nathan Salt ini jurnalis dari Mail Sport, bahwa Manchester United ini berusaha untuk membuat Taylan Thompson ini bisa langsung masuk di tim pertama Manchester United. Tapi dia tidak berada atau belum berada di sesi latihan sebelumnya ya, kemarin ini. Dia masih latihan secara individu di hari pertamanya sebelum dia ini akan diperkenalkan kepada tim utama Manchester United. Nah dari sini menurut gue ini juga semacam kayak memperlihatkan rencana Manchester United di posisi sayap kiri, bahwa Taylan Thompson yang didatangkan dengan angka yang menurut gue tidak murah ya, total paketnya 8 juta pounds atau sekitar 10 juta euro, ini nampaknya memang seperti Aiden Heaven yang disampaikan oleh The Athletic. Dia datang bukan hanya untuk perkembangan saja, tapi langsung diintegrasikan juga oleh untuk tim utama Manchester United. Dan ini juga ada kaitannya dengan keadaan Marcus Rashford. Nah, dari media lainnya yaitu adalah The Eye Paper Sport ini juga memberikan update terkait dengan keadaan Marcus Rashford. Seperti diinformasikan sebelumnya bahwa Marcus Rashford diperkirakan akan tetap berada di Manchester United musim depan. Rashford masih memiliki sisa kontrak 2 tahun senilai 325.000 pounds per pekannya dan kemungkinan akan diintegrasikan kembali mengingat kesempatan bermain di Liga Champions. Dia sendiri tidak ada masalah dengan klub, tetap menjadi fans ya kepada Manchester United dan memiliki hubungan yang kuat dalam diri manajer Michael Carrick. Gaji yang tinggi telah menghambat kepindahan secara permanen karena Manchester United sangat ingin mengurangi beban gajinya. Klub sangat tidak ingin menjualnya ke rival Premier League seperti Tottenham yang menjajaki kesepakatan senilai 40 juta pounds. Lalu ada juga Galatasaray dan Fenerbahce yang mencoba, tetapi Rashford menginginkan klub papan atas Liga Champions. Peminjaman tetap menjadi pilihan yang paling mungkin. Ia akan bergabung dengan kamp pelatihan pramusim di Dublin. Lalu jurnalis lainnya yaitu adalah Alex Kruk juga memberikan informasi terkait dengan keadaan Marcus Rashford ya, dimana menurut gue ini juga semacam kayak memberikan memberikan keadaan sampai dengan saat ini. Fenerbahce muncul sebagai peminat tak terduga untuk Marcus Rashford, meskipun sumber yang dekat dengan pemain internasional Inggris itu mengatakan dia tidak tertarik untuk pindah ke Turki. Rashford saat ini sedang berlibur setelah Piala Dunia sebelum kembali ke Carrington untuk pramusim.
dengan peluang tipis untuk kembali ke tim utama, tetapi preferensi yang jelas dari semua pihak adalah penjualan. Gaji sebesar 325.000 pounds per pekan tetap menjadi kendala utama. Destinasi impiannya adalah Barcelona, tetapi itu tampaknya tidak mungkin setelah klub La Liga itu menghabiskan 70 juta pounds untuk Anthony Gordon. Nah, kalau menurut gua memang banyak juga informasi seperti kayak Fabrizio Romano yang mengatakan sebelumnya bahwa ada proses integrasi dari Marcus Rashford yang akan dilakukan. Lalu keadaan juga terbuka bagi Marcus Rashford ini untuk membela Manchester United musim ini. Tapi kalau gue melihat nampaknya semua kemungkinan itu masih terbuka. Di video sebelumnya gue katakan peluangnya tipis karena Marcus Rashford hanya ingin hanya ingin pindah ke klub besar di Eropa, tentu saja klub yang berlaga di Champions League, dan tidak ada keinginan untuk bermain di Premier League selain untuk Manchester United. Jadi pilihannya memang sempit. Namun demikian, untuk opsi lainnya, gue tidak melihat peluang itu tertutup atau semakin mengecil, dalam arti begini. Kepindahan permanen, seperti tadi dikatakan ya, ini memang nampaknya kecil kemungkinannya, tapi tetap merupakan sebuah kemungkinan. Dan bagaimana opsi peminjaman ini tetap dilihat juga sebagai sebuah kemungkinan. Bisa saja ada klub besar misalnya ya melakukan usaha untuk meminjam Marcus Rashford, sama seperti yang Barcelona lakukan musim lalu, dengan kemungkinan menurut gua Manchester United akan melepas secara pinjaman, karena Manchester United selain sebenarnya menginginkan ada biaya transfer masuk ya dari penjualan Marcus Rashford kalau itu bisa terjadi, tapi ada tujuan kedua, yaitu adalah mengurangi beban gaji yang ternyata cukup tinggi nih, 325.000 pounds. Nah, Alex Krug bahkan juga menyebutkan ya kalau Marcus Rashford ini belum tentu akan dijadikan pilihan utama di posisi sayap sebelah kiri. Dan kalau Marcus Rashford menjadi pemain cadangan tapi Manchester United membayar 325.000 pounds per pekan, ya ini bukan situasi yang ideal. Walaupun di Ice Paper Sport tadi mengatakan tidak ada masalah dengan antara klub dengan Marcus Rashford, lalu juga ada hubungan yang baik antara Marcus Rashford dengan Michael Carrick, tapi dengan keadaan yang Manchester United lakukan bahkan dari musim panas tahun lalu ya, dengan mendatangkan pemain serang sayap kiri yang memang diproyeksi menjadi pemain inti, yaitu adalah Matheus Cunha. Ya, menurut gue ini menambah situasi rumit ya terkait dengan situasi atau keadaan saat ini terkait dengan posisi serang sayap kiri dari Manchester United. Taylan Thompson akan diintegrasikan ke tim utama, tapi kalau semisal akhirnya Rashford ini cabut dari Manchester United, karena menurut gue keadaan itu tetap bisa saja terjadi, apakah secara permanen atau mungkin yang lebih bisa terjadi adalah secara peminjaman. Lalu apakah Manchester United akan mendatangkan pemain serang sayap kiri? Mengingat salah satu buruannya yaitu adalah Crescencio Summerfield, pemain yang sebelumnya disebutkan juga sudah dimonitor oleh Manchester United, ini akan lepas sih menurut gua ya. Dan sampai dengan sejauh ini belum ada nama yang juga secara intensif menurut gua dikaitkan ke Manchester United terkait dengan posisi sayap kiri, sehingga keadaan ini menarik. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United ya? Kira-kira keadaan di sayap serang sebelah kiri Manchester United akan seperti apa? Akankah Manchester United betul mengintegrasikan Marcus Rashford, atau pada akhirnya nanti justru pemain muda Taylan Thompson lah yang akan menempati posisi sayap kiri sebagai backup rotasi dari seorang Matheus Cunha? Seperti biasa silakan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga sehat-sehat selalu, sehat-sehat sekeluarga. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.